Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anandaku sekalian, apa kabarnya? Bunda harap semuanya sehat-sehat ya. Masih tetap kan semangat buat belajar matematikanya? Harus tetap semangat ya, walaupun emang kita hanya bisa belajar via online. Jadi di sini Bunda akan menyampaikan materi tentang membandingkan pecahan. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang materi pecahan senilai, kemudian menyederhanakan pecahan. Nah, hari ini Bunda akan menjelaskan terkait materi membandingkan pecahan. Sebelum belajar, ada baiknya kita membaca bismillah terlebih dahulu. Karena setiap awal kegiatan yang kita lakukan itu harus diawali dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke, mari bersama-sama nandaku kita melafazkan lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja Bunda akan masuk ke materinya, yaitu membandingkan pecahan. Nah, di dalam membandingkan pecahan dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara pertama yaitu menggunakan gambar, cara kedua yaitu menggunakan garis bilangan, dan cara ketiga yaitu membandingkan langsung kedua pecahan. Nah, pertama-tama Bunda akan menjelaskan dulu bagaimana cara membandingkan pecahan dengan menggunakan gambar. Di sini ketahui Ibu Dodo dan Ibu Siti membeli 1 buah pie, di mana Ibu Dodo dan Ibu Siti memotong menjadi 4 bagian. Kemudian Dodo memakannya sebanyak 3 bagian, sedangkan Siti hanya memakan 1 bagian. Jadi di sini bisa kita tulis bentuk pecahannya dari pie yang dimakan Dodo yaitu 3/4, sedangkan Siti itu bernilai 1/4. Oke. Nah, dari sini kita lihat pie yang dimakan Dodo itu lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan pie yang dimakan oleh Siti. Kalau kita lihat ukurannya lebih banyak ya, atau lebih besar ya dibandingkan Siti. Jadi bisa kita katakan bahwa pecahan dari 3/4 atau yang menunjukkan tentang banyaknya pie yang dimakan oleh Dodo itu lebih besar daripada pie yang dimakan oleh si Siti, atau lebih banyak dari pie yang dimakan oleh Siti. Jadi bisa kita katakan 3/4 itu lebih besar daripada 1/4. Nah, atau bisa kita tuliskan juga bahwa 1/4 itu lebih kecil dibandingkan dengan 3/4, atau bisa kita katakan bahwa pie yang dimakan oleh Siti itu lebih sedikit dibandingkan dengan pie yang dimakan oleh si Dodo. Sampai sini paham anandaku sekalian? Semoga paham ya. Bunda lanjutkan bagaimana cara membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan pecahan. Nah, di sini Bunda akan jelaskan. Jadi catatan sebelum masuk ke membandingkan pecahan dengan garis bilangan, Ananda harus mengingat terlebih dahulu kalau misalnya pecahan yang berada di sebelah kiri nilainya lebih kecil dari pecahan yang ada di sebelah kanan. Jadi ingat, pecahan yang ada di sebelah kiri itu nilainya lebih kecil dibandingkan dengan pecahan yang ada di sebelah kanan. Sedangkan pecahan yang berada di sebelah kanan nilainya lebih besar dari pecahan yang ada di sebelah kiri. Oke, langsung saja Bunda kasih contohnya. Jadi di sini Bunda ada garis bilangan. Garis bilangan ini Bunda potong atau Bunda bagi menjadi 2 bagian. Jadi 1/2, yang ini 1. Kemudian yang kedua Bunda bagi menjadi 3 bagian. 0, 1/3. Karena 3 bagian kan tadi, jadi penyebutnya 3. Yang ini 2/3, yang ini 1. Bunda lanjutkan. Kemudian Bunda potong garis bilangan yang ketiga menjadi Bunda ingin memotong menjadi 4 bagian. Oke, 1/4, 2/4, 3/4, dan terakhir itu 1. Kemudian selanjutnya Bunda akan memotong menjadi 5 bagian. 1/5, 2/5, 3/5,
4/5, dan terakhir itu 1. Dan garis bilangan terakhir Bunda akan memotong menjadi 6 bagian, yaitu 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan 1. Oke. Nah, di sini Bunda sudah membagi setiap garis bilangan ini dengan potongan yang berbeda-beda, atau membagi dengan bagian yang berbeda-beda ya. Kalau di sini bisa kita lihat 1/3 itu sejajar dengan 2/6, atau bisa kita katakan bahwa 1/3 dan 2/6 ini memiliki nilai yang sama atau disebut sebagai pecahan senilai. Mana lagi yang sejajar? Oke, di sini sejajar 1/2, 2/4, dan 3/6 ini sejajar ya. Jadi mereka bertiga ini memiliki nilai yang sama. Terus yang mana lagi yang sejajar? Oke, 2/3 sama 4/6 ini memiliki nilai yang sama atau disebut pecahan senilai. Jadi 2/3 itu senilai dengan 4/6. Nah, di sini Bunda ingin memberikan pertanyaan kepada Ananda. Apakah 1/2 lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 1/3? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini Bunda akan bantu. Jadi, kita lihat 1/2 di mana ya? Oke, di sini 1/2. Kemudian 1/3 di mana ya? Oke, di sini 1/3. Nah, di sini pertanyaannya, apakah 1/2 ini lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 1/3? Tadi catatan, masih ingat tidak? Kalau misalnya pecahan yang ada di sebelah kanan itu nilainya pasti lebih besar dibandingkan dengan pecahan yang sebelah kiri. Begitu juga sebaliknya, pecahan yang sebelah kiri memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan pecahan yang ada di sebelah kanan. Nah, di catatan sebelumnya tadi kan Bunda udah kasih tahu kalau pecahan yang ada di sebelah kanan pasti nilainya lebih besar dengan pecahan yang ada di sebelah kiri. Bisa katakan bahwa 1/2 itu lebih besar daripada 1/3 karena 1/2 letaknya berada di sebelah kanan dari 1/3. Sampai sini jelas? Oke, kalau jelas Bunda lanjutkan ya. Semoga Nanda sekalian paham. Nah, di sini Bunda akan memberikan contoh yang lain. Bagaimana Bunda kalau misalnya pertanyaannya diganti 2/5 itu lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 4/6? Nah, kita lihat sama-sama. 2/5 di mana ya? Oke, 2/5 di sini ya. 2/5 di sini, kemudian mau kita bandingkan dengan 4/6. 4/6 di mana? Oke, di sini dapat 4/6. Nah, kalau kita lihat yang ditanyakan 2/5. Ini kan apakah lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 4/6? Nah, anandaku sekalian, kalau kita lihat ternyata pecahan 2/5 ini itu berada di sebelah kiri dari pecahan 4/6. Oleh sebab itu, kita bisa katakan bahwa 2/5 itu kurang dari 4/6 karena 2/5 letaknya berada di sebelah kiri. Makanya nilai dari pecahan 2/5 itu lebih kecil dari 4/6. Bunda kasih contoh yang lain ya. Jadi di sini ada pertanyaan, apakah 1/2 lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 3/6 ya Bunda? Jadi bisa kita lihat 1/2 di mana? Oke, di sini. 3/6 di sini. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa 1/2 dan 3/6 itu saling sejajar. Karena mereka terletak saling sejajar, maka nilai dari 1/2 itu sama dengan 3/6 atau bisa kita katakan bahwa 1/2 itu merupakan pecahan senilai dari 3/6. Oke, sampai sini jelas anandaku sekalian? Semoga kalian paham dengan penyampaian yang Bunda kasih ya. Oke, Bunda lanjutkan lagi. Bagaimana cara membandingkan langsung kedua pecahan. Nah, di sini cara membandingkan dua pecahan secara langsung. Jadi ada dua cara. Satu, apabila penyebut kedua pecahan sama dengan
penyebut kedua pecahan berbeda. Nah, kalau penyebut kedua pecahan sama itu bisa kita langsung bandingkan. Tapi kalau penyebut kedua pecahan berbeda itu kita samakan dulu terlebih dahulu penyebut kedua pecahan baru kita bisa bandingkan. Jadi, caranya kalau yang penyebut kedua pecahan sama langsung saja dibandingkan. Tapi kalau penyebut kedua pecahan berbeda, maka kita samakan terlebih dahulu penyebut kedua pecahan, baru bisa kita bandingkan langsung nilai pembilangnya. Oke, di sini Bunda kasih contoh soal yang langsung membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama. Jadi di sini Bunda punya pecahan 3/6 dan 5/6. Kita lihat mereka punya penyebut yang sama-sama 6. Oleh sebab itu bisa kita langsung bandingkan. Kalau kita lihat di sini pembilangnya ya. Jadi kita lihat pembilangnya. Pembilang 3 itu nilainya lebih kecil atau lebih besar dari 5? Lebih kecil kan? Jadi bisa kita katakan bahwa 3/6 kurang dari atau lebih kecil dari 5/6. Oke, Bunda lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Bandingkan pecahan 3/4 dan 2/3. Kalau kita lihat di sini, pecahan 3/4 dan 2/3 ini memiliki penyebut yang berbeda. Kan? Ini penyebutnya 4 dan ini penyebutnya 3. Nah, di sini Bunda mau kasih tahu cara cepatnya untuk membandingkan pecahan yang berbeda penyebut. Langsung kita kalikan. 3 ini kita kali silang ya. 3 itu kita kali dengan 3 atau pembilang dari pecahan ini kita kalikan dengan penyebut dari pecahan ini. Jadi 3 kali 3 itu bernilai berapa nandaku? 9. Oke, pintar. Kemudian lanjut. Kita kalikan pembilang dari pecahan yang ini, kita kalikan dengan penyebut dari pecahan yang ini. 2 dikali 4 itu berjumlah berapa? 8. Oke, jadi bisa kita katakan bahwa pecahan ini nih bernilai pembilangnya sebesar 9, sedangkan pecahan yang ini itu pembilangnya bernilai 8. Nah, di sini kita bisa membandingkan 3/4 ini atau bernilai pembilangnya 9 itu lebih besar kan daripada 8 pembilang dari si pecahan 2/3 ini. Oleh sebab itu bisa kita katakan bahwa 3/4 itu lebih besar dari 2/3 karena pembilang dari pecahan ini itu 9 lebih besar daripada pembilang dari pecahan yang ini 2/3. Jadi bisa kita simpulkan bahwa 3/4 itu lebih besar dari 2/3. Sampai sini jelas anandaku sekalian? Semoga semuanya paham ya. Oke, Bunda akhiri, mungkin Bunda cukupkan penyampaian materi pada hari ini. Bunda tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.